Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap harus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju kuku Alkoti di situ karena ada nomor adminnya, dan juga kalian bisa membeli parfum kamu nih, ada linknya di situ untuk pembelian parfum kamu nih, parfum Sultan harga merakyat yang harumnya luar biasa. Dan juga buat kalian yang pengen daftar umroh dan haji, sudah ada tuh ya paket Titian Barokah 8 gratis 1. Cek deskripsi sekarang guys, biar kalian bisa berangkat umroh ya dengan yang aman dan terpercaya. Sekarang kita masuk ke konten. Seru cok ini konten kita kali ini seru cok. Nah gini dong, Pak Prabowo ngegas. Iya, Pak Prabowo kudu ngegas. Ya ini dari akun Papa Loren ya. Ini baru seru, para loyalis Jokowi disingkirkan Prabowo, 300 pati TNI dimutasi, mantap Pak Prabowo. Nah gitu dong Pak, ngegas. Nah, video lengkapnya ada dari FNN, ini kita ambil cuplikannya. Ini Om Hersu ini ya. Kita ngomong sama siapa beliau ini ya, gue gak tahu udah tuh beliau. Yang menarik adalah orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi adalah Letjen Widi Prasetyono itu, Komandan Kodiklatat, kemudian digeser ke Unhan, hanya menjadi dosen tetap Unhan. Jadi bukan yang dianggap memiliki relasi kuasa dengan Jokowi itu mental. Nah, sehingga peluang dia untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat posisinya digeser oleh yang lain, misalnya ini siapa ini namanya, Selamat Ginting namanya ya, analisis politik dan militer UNASIA. Nanti tenang aja, potongan videonya gue taruh di belakang guys, kita tonton dulu ya. Ahmad Fajar dari Komandan Kodiklat TNI menjadi Panglima Kostrat, sehingga peluang Fajar itu menjadi lebih terbuka lebar. Apalagi Fajar bintang 2-nya pertama adalah di Kementerian Pertahanan pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi kalau saya amati sejumlah perwira tinggi yang mengawal Prabowo pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sekarang posisinya naik semua, Bung. Termasuk Kasat itu kan juga sempat menjadi bintang 2-nya di Kementerian Pertahanan. Jadi Letjen Budi Reva itu. Nah ini menarik bahwa ternyata Prabowo tidak perlu menunggu terlalu lama sampai 100 hari, terutama di militer ya. Kalau di militer sudah bergerak, saya kira dalam waktu dekat juga akan ada pergerakan di kepolisian ya, yang Nah Bapak, saya suka berita ini. Itu dong Pak Prabowo ngegas. Iyalah, singkirkan aja loyalis Jokowi itu. Ya, dimulai dari TNI,
Nanti ke situnya. Iya, kalian setuju nggak guys? Kita lihat apakah netizen setuju juga. Ayo, seperti biasa. Kalian jangan marah ya. Tadi gue cut-cut nanti videonya yang ini, potongan ini gue taruh di belakang ya. Makasih nih berita Pak Slamet Ginting, Om Herzul. Makasih berita ini. Keren. Kabar gembira ini guys. Gitu dong Pak Prabowo. Ngegas. Singkirkan loyalis Jokowi di TNI ya. Yang lainnya nyusul, oke? Oke, kita lihat deh berita komentar di sini. Let's go. Ya guys, kita udah di postingannya Papa Loren. Ini baru seru. Para loyalis Jokowi disingkirkan Prabowo. 300 Pak TNI dimutasi. Mantap Pak Prabowo. Video lengkap. Nah, itu ada linknya ya di Herzul. Katanya jangan girang dulu Pak, jangan muji-muji dulu. Kemarin aku posting berita ini sebagai bentuk apresiasi ke Pak Presiden. Katanya jangan senang dulu, jangan muji-muji dulu. Ya. Biar adil, dipuji juga. Biar adil, puji juga, kritik juga, aman. Nah, ya cocok. Harusnya yang disingkirkan ini dulu, tapi masih deketan terus. Pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Nggak bisa dari atas dulu kan, enak dari bawah dulu. Iya, ambil bawahnya dulu. Abang merusak selera makan gue. Kenapa pasang fufu ini? Iya kan, rusak selera makan. Ya enggak dong, kaki tangannya dulu diputus. Jadi doi berdua invalid. Kalau masih punya kaki tangan, ntar kayak kanker nggak tuntas. Betul kali. Iya, pelan-pelan disingkirkan. Cocok. Belum seru kalau masih ada opung. Senior. Opung itu nanti terakhir kayaknya itu. Itu lebih dari itu. Pada lupa ya. Bukan lupa, pelan-pelan lah. Mungkin pelan-pelan kakak. Mungkin singkirkan yang ringan-ringan dulu. Jangan dulu. Iya kan? Iyalah, singkirkan yang ringan-ringan dulu. Bagus Pak Prabowo, senang banget gue. Serius, ini kabar menyenangkan, berita menyenangkan ini. Apakah akan mengaum? Waiting for the tiger to roar. Ya, pelan-pelan. Let's see. Home, gua yang roar. Home. Oke. Aduh. Tinggal tunggu ganti ex-menterinya. Nah, pelan-pelan. Cuma harus waspada. Mereka akan melakukan perlawanan. Saran gua tetaplah waspada. Pak, ada bara yang terbuang. Api kecil jadi mainan, api besar jadi bencana. Ya benar. Nggak apa-apa deh. Mau nggak mau kan sisa-sisa mau disingkirkan biar nyaman. Iyalah, namanya sampah itu mau kecil-kecil aja. Disingkirkan dulu baru nanti dikumpulin jadi sampah besar, buang dah gitu ya. Yang saya tunggu pangkas masal kepala ikan di Parcok kapan ya. Nunggu waktu sama juga kita lagi di waiting room ini, lagi nunggu itu kapan itu. Percuma kalau menterinya masih orang-orang Mulyono. Iya, kita tunggu aja, semoga dibersihkan juga. Iya, pelan-pelan. Prabowo ini kan orang TNI guys, angkatan darat dia nih. Jadi dia kuatkan dulu bentengnya dia, baru mau melakukan yang lain-lain. Kalian kalau harus paham mestinya, ya kan? Jadi benteng pertahanan dulu dikuatkan. Prabowo itu jenderal TNI kan dulunya ya. Kalau mulai berantai saya dukung Pak. Iya, harus mode on dari mantan. Iya, harus mode on dari mantan. Kapan anaknya mulai digeser? Pelan-pelan kayaknya, biar nggak kaget. Iya, orang-orang ini nggak sabaran. Sabarlah. Wajib didukung nih, wajib lah. Sisa-sisa mantan harus disapu. Iyalah, kita dukung lah kalau yang begini Prabowo. Gitu dong Pak Prabowo, ngegas. Iya, jangan kegocek. Kabinet masih banyak drama. Ingat tahun depan banyak pungutan dan kenaikan yang mencekik rakyat, terutama BUMN tuh sama Percok. Pelan-pelan, kita pantau terus, gak kegocek lah. Banyak kali netizen influencer yang mengamati ini, netizen influencer aktivis yang mengamati hal ini. Kita tetap akan mengamati, mengawasi dengan bila perlu 27 jam.
Semoga lambat laun Macan Asia menunjukkan taringnya, nunggu gebrakan ke institusi sebelahnya. Amin, amin, amin. Baru wow kalau KPK, Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman juga dibersihkan semuanya lah. Cuman kan ya pelan-pelan. Rakyat ini rupanya udah mulai, udah mulai putus asa. Pelan-pelan, semua itu pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak Supir, pelan-pelan. Ini udah cukup bagus, sudah. Awal yang bagus ini. Iya, gas awal yang bagus sudah Pak Prabowo. Masukkan gigi 2 ada habis gini. Iya, ya kan? Tapi kenapa dia masih suka ketemu sama Mulyono? Apa ini cuma gimmick agar publik mengira dia lepas dari ketiak Mulyono? Ya, mungkin taktik juga, siasat. Iyalah, Prabowo ini jenderal perang, guys. Jenderal perang turun ke lapangan dia punya siasat. Gue yakin itu. Saya yakin pasca mutasi di TNI, tak lama lagi mutasi besar-besaran di Polri. Dan selanjutnya satu demi satu curut Mulyono di kabinet akan dibuang. Dan endingnya Fufuka juga akan impeach oleh DPR. Amin. Ini cerdas. Ini cerdas. Cerdas. Kita doakan. Bentar. Ini cerdas. Kita doakan jadi kenyataan. Amin. Iyalah, kita doakan jadi kenyataan yang begini. Gue sepakat banget sama itu. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Pelan-pelan enak lihatnya. Kalau kecepatan gak seru, gas lah Pak Pres. Iya kan? Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Keren. Pelan-pelan gejalanya mulai terlihat mau melepaskan diri dari Simul dengan memotong tentakelnya. 1. Mutasi Pati TNI. 2. Ridho tidak jadi ke MK. Ya, Simul cuma ditemui dan dihadapkan ke Sekjen Partai. Nah, ya, bagus. Senang juga dengarnya, walaupun sudah diduga semua presiden pasti akan melakukan hal yang sama. Pelan tapi pasti akan terjadi di kepolisian dan kepada para pembantu presiden. Pelan-pelan, menteri-menterinya juga. Pelan-pelan. Belum mantap kalau yang ini mah biasa aja, tour of duty, istilah kerennya yang pasti para pembantu Bapak Presiden harus benar-benar loyalis Prabowo, bukan tipu salah titipan. Iya, pelan-pelan. Jangan terlalu banyak dianalisa, khawatirnya mereka ada gerak duluan buat buntungin Pak Prabowo. Biarkan mengalir dalam iringan doa. Semoga diberi kekuatan untuk berlaku adil, bijaksana, amanah dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Amin. Tahun depan juga bakalan lebih banyak lagi dari Partai Coklat. Siap-siap. Parcok next kayaknya. Zaman Jokowi Pati TNI yang bagus berintegritas disingkirkan seperti Pak Kunto. Padahal Pak Kunto hanya sekedar mengimbau untuk TNI tidak terlibat politik praktis. Waktunya tenggelam dinasti Mulyono. There is no reason to argue. Bye Mulyono, bye. Pak Bowo harusnya berani mengadili Mulyono. Insya Allah OTW. Faksi-faksi tentara sejak zaman Soekarno, Prabowo terus saja ada. Soekarno tentara faksi merah PKI dan nasionalis Soeharto faksi hijau Islam dan nasionalis Soeharto. Prabowo faksi Mulyono dan nasionalis. Wah, nggak ada tuh, ini salah, gua nggak sepakat kalau itu. Wah, Mulyono semakin dor. Ayo. Kapolri, Jagung, KPK, OTW. Hajar Pak, Presiden punya power, gak sanggup mah cemen. Yang kemarin gak ada mental TNI aja sanggup bikin semua takut dan ciut. Iya, apalagi TNI. Iya. Jangan terlalu berharap. Tetap berharap lah. Berharap, berdoa sambil diawasi. Iyalah, mudah-mudahan aja. Udah gitu aja ya guys ya. Intinya alhamdulillah, ini kabar gembira, alhamdulillah. Prabowo udah mulai ngegas ya, itu kabar gembira banget. Jadi loyalis Jokowi ya, perwira tingkat TNI loyalis Jokowi disingkirkan Prabowo, bagus itu bagus, kabar gembira. Mungkin kedepannya OTW, Parcok sebentar lagi, menteri-menteri sebentar lagi, Mulyono dan Fufuka puncaknya.
Mudah-mudahan dari tanah suci Mekah ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga Prabowo untuk tetap begini, singkirkan loyalis-loyalis Jokowi di sekitarnya, sehingga rakyat Indonesia insya Allah bisa sejahtera, amin. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Qodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga ada admin untuk kalian yang pengen berangkat umroh dan haji ya. Umrohnya sudah ada paket reguler Titian Barokah 8 gratis 1. Cek sekarang. Yang menarik adalah orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi adalah Letjen Widi Prasetyono itu, Komandan Kodiklatat, kemudian digeser ke Unhan, hanya menjadi dosen tetap Unhan. Jadi dua orang ini yang dianggap memiliki relasi kuasa dengan Jokowi itu mental. Nah, sehingga peluang dia untuk menjadi kepala staf angkatan darat posisinya digeser oleh yang lain, misalnya Muhammad Fajar dari Komandan Kodiklat TNI menjadi Panglima Kostrat, sehingga peluang Fajar itu menjadi lebih terbuka lebar. Apalagi Fajar bintang 2-nya pertama adalah di Kementerian Pertahanan pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi kalau saya amati sejumlah perwira tinggi yang mengawal Prabowo pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sekarang posisinya naik semua, Bung. Termasuk Wakil Kasat itu kan juga sempat menjadi bintang 2-nya di Kementerian Pertahanan, jadi Letjen Budi Reva itu. Nah, ini menarik bahwa ternyata Prabowo tidak perlu menunggu terlalu lama sampai 100 hari, terutama di militer ya. Kalau di militer sudah bergerak, saya kira dalam waktu dekat juga akan ada pergerakan di kepolisian ya. Yang Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.